Saya persilakan kakak-kakak dan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita membuka ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 402, Perlukan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat ya Bapa, dan ucap syukur Tuhan kami angkat kehadiran Tuhan untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami, atas kehidupan yang baru Tuhan yang boleh Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan sediakan untuk kami beribadah pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu ya Bapa, kepada setiap pelayan Tuhan yang bertugas hari ini ya Bapa, kepada adik-adik Tuhan yang beribadah Tuhan pada hari ini, dan juga para penonton IG Live pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman yang akan kami baca ya Tuhan boleh menjadi kekuatan Tuhan. Tuhan saja yang mampukan Tuhan Yesus kami Tuhan, dan jadikan kami alat-Mu Bapa di kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan atas kami melalui firman ini ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kita baca Kitab Ezra pasal 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Judulnya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada saat ini saya akan membacakannya bergantian dengan Kak Nyong. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh saya dan yang genap akan dibacakan oleh Kak Nyong. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Baik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini.
terpujilah nama Tuhan. Adik-adik dan penonton IG, judul pelajaran hari ini adalah janji dan harapan. Raihlah. Pada kitab Ezra ini, Nabi Ezra itu adalah yang menulis kitab Ezra ini tentunya. Jadi Nabi Ezra itu adalah imam atau nabi yang memimpin bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Ini kita udah berbicara setelah bangsa Israel sudah 70 tahun di pembuangan. Nah, Nabi Ezra ini kalau misalkan kita pelajari termasuk dalam golongan nabi kecil atau ahli Taurat. Kemudian pada saat kembalinya bangsa Israel ke Yehuda, ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu memakai Raja Kores. Yang notabene Raja Kores ini adalah Raja Persia yang mungkin tidak percaya sama Tuhan. Tuhan memakai Raja Kores, bisa kita lihat di ayatnya yang pertama. Dengan apa? Dia menggenapkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia sebelumnya. Jadi Kores ini raja yang bijaksana. Dia membuat peraturan untuk bangsa Israel itu kembali membangun rumah Tuhan untuk beribadah. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Raja Kores ini dalam pengumumannya bilang, ayat kedua sampai 4 bilang untuk bangsa Israel kembali membangun rumah Tuhan untuk beribadah. Betapa bahagianya bangsa Israel ketika selama 70 tahun di bangsa pembuangan, akhirnya ini sudah sampai di ujung nih dari masa penjajahan itu atau dalam masa pembuangan. Tidak hanya itu saja, Kores yang notabene dipakai Tuhan untuk membangun atau kembali memulihkan bangsa Israel dan membangun rumah Tuhan. Pada ayat yang keempat, dia juga memerintahkan penduduk di sekeliling Yehuda itu untuk membantu dengan sukarela. Dengan cara apa? Memberikan emas, perak, dan segala sesuatu yang dibutuhkan bangsa Israel untuk kembali membangun rumah peribadatannya. Jadi di ayat ini tuh Tuhan menggenapi janjinya setelah pencobaan ataupun masa sulit yang dilewati oleh bangsa Israel di tanah pembuangan. Kalau misalkan mau ngomongin ini tuh apa ya? Ini tuh udah bagian enaknya. Tapi ketika bagaimana sih caranya kita untuk mencapai kebahagiaan di akhir ini? Nah itu mungkin kita bisa flashback. Ini kan kita sudah ada di akhir nih. Bangsa Israel yang sudah bebas dari pembuangan. Mungkin kita bisa flashback. Bagaimana sih Tuhan memberikan janjinya? Mari kita buka di kitab Yeremia 29. Kita akan bagi dua part. Jadi sebelum bangsa Israel ini ke pembuangan dan kemudian bisa kembali bebas ke tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan sudah membuat perjanjian dulu sebelumnya. Kita buka di kitab Yeremia 29. Yang pertama itu pasal yang 10 sampai ke 14. Saya akan bacakan dulu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Oke guys. Jadi sebelum Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan udah buat janji dulu nih sebelum dibuang ke Babel. Tuhan menjanjikan rancangan damai sejahtera, sekalipun kita tahu bangsa Israel akan dibuang. Nah, itu janjinya kepada orang yang percaya kepadanya. Terus Kak, berarti ada dong yang gak percaya sama Tuhan pada saat mau dibuang ke Babel? Tentu saja ada. Ayatnya sama di Yeremia 29. Cuman kali ini di pasal 17 sampai 20. Kalian mungkin bisa baca. Yeremia 29 masih sama, cuman ayatnya yang ke-17 sampai ke-20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka bercerai-beraikan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. See guys, jadi di firman ini Tuhan sebenarnya mau mengatakan pada awalnya Tuhan sudah menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan segala janjinya. Tuhan akan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Cuman pilihannya kembali ke bangsa Israel waktu itu. Ada yang mau ditempa sama Tuhan, tapi ada yang lebih memilih lari dari janji Tuhan. Jadi tentu saja reward bagi bangsa Israel yang mau ditempa, dibuang ke Babel, harapannya tentu saja bangsa Israel itu bebas dong. Nah, bangsa Israel yang mau ditempa ini rela 70 tahun dibuang ke Babel. Lalu pada akhirnya itu berbuah manis tentu saja. Tuhan memakai Kores untuk mengizinkan bangsa Israel itu yang bertekun untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, apa yang mau kita pelajari dari ayat Alkitab hari ini adalah bagaimana kita bertekun dan bagaimana kita berharap akan janji-janji Tuhan yang ada dalam hidup kita. Baik itu tentang cita-cita, pekerjaan, hal apapun yang pengen teman-teman raih, atau apapun keinginan teman-teman, mimpi teman-teman, itu semua harus teman-teman lakukan dengan bertekun kepada Tuhan. Itu langkah awalnya. Hanya Tuhan saja tempat teman-teman berpengharapan. Kenapa? Tentu saja karena ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan ke siapa? Pengharapan ke Tuhan. Mungkin teman-teman punya banyak sekali cita-cita, tujuan, dan harapan.
ya kan? Mungkin banyak sekali preferensinya. Mungkin teman-teman preferensinya dari YouTuber, orang-orang sukses. Tapi ingat, itu adalah mungkin hasil yang manis yang telah mereka capai. Teman-teman juga harus lihat juga prosesnya bagaimana. Gitu. Jadi langkah awalnya itu tadi Tuhan, teman-teman mau menempatkan Tuhan dulu di awal seperti bangsa Israel. Bangsa Israel menempatkan Tuhan di awal, berpengharapan sama Tuhan, kemudian dijajah, baru akhirnya di akhir pembuangan Tuhan menepati janjinya. Itu proses yang lama loh teman-teman. Bagaimana bangsa Israel mau bersabar. Nah, teman-teman juga harus seperti itu jika mau mendapatkan meraih janji atau harapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tentu saja banyak cara. Ketika bangsa Israel bebas, itu Tuhan memakai Kores, raja Persia yang mungkin tidak percaya sama Tuhan loh. Tapi bangsa Israel tidak melihat raja Koresnya. Bangsa Israel berpengharapan sama Tuhannya. Gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalkan sedang meniti harapan cita-cita, mungkin dari yang SMP pengen masuk SMA favorit, jurusan favorit, kuliah favorit, atau mungkin kakak-kakak yang sedang dalam pergumulan mencari pekerjaan, itu juga langkah awalnya harus berpengharapan sama Tuhan saja. Mulai dari langkah itu, kemudian orang tua tentu saja harus dilibatkan. Kenapa sih Kak orang tua? Karena seperti yang kita tahu dan sudah pelajari, Tuhan itu adalah walinya Tuhan di muka bumi ini. Di kitab Keluaran juga dibilang kan, hormatilah ayah ibumu, dan juga ada tuh ganjarannya apa atau efeknya ada supaya apa tanya? Supaya hormatilah ayah ibumu supaya usiamu di sana yang diberikan Tuhan. Itu Tuhan sudah bilang sendiri loh. Jadi teman-teman, saran dari saya ketika teman-teman sedang meniti sebuah harapan, meniti sebuah cita-cita, berharaplah sama Tuhan saja. Mungkin Tuhan nanti dalam prosesnya akan memberikan sosok figur, akan memberikan orang, baik orang tua, kawan, teman sepelayanan, itu menjadi alatnya Tuhan untuk teman-teman meraih harapan dan cita-citanya teman-teman. Oke? Dan satu hal lagi yang penting teman-teman itu harus mau untuk ditempa. Gitu. Teman-teman itu harus mau dihajar, diuji. Saya mengambil analogi dari pedang itu orang Jepang, apa kan namanya? Katana. Katana itu dibuat pertama, dipilih tentu saja materialnya dari bahan-bahan pilihan. Kemudian kalau teman-teman boleh lihat, boleh searching, katana itu dibentuk pertama dilelehin dulu tuh, dibakar, dibentuk, dipalut, dilipat, baru dibakar lagi terus sampai berkali-kali, baru dibentuk, diasap, sehingga menghasilkan pedang dengan kualitas bagus. Kita juga begitu teman-teman. Kita itu umat pilihan. Pilihan loh, pilihan berarti udah yang terbaik. Udah pilihan yang terbaik aja masih harus ditempa, masih harus diuji. Tapi ingat, kita harus berpengharapan sama Tuhan. Bukan sosok figur yang lain. Gitu loh. Ketika teman-teman banyak preferensi, gue mau jadi kayak dia sukses di pekerjaannya, baik itu YouTuber kah, ataupun dokter, atau profesi apapun itu, silakan teman-teman perbanyak preferensi teman-teman. Tapi ingat, teman-teman harus naruh Tuhannya dulu di depan, baru figur ini. Karena figur ini bisa saja alat yang dipakai Tuhan untuk datang ke kehidupan kita. So, teman-teman, jadilah anak Tuhan yang siap diuji,
Jadilah anak Tuhan yang siap ditempa, dan saya berharap Tuhan tetap memilih Tuhan. Teman-teman tetap mengandalkan Tuhan dan berpengharapan sama Tuhan saja, bukan sama manusia. Oke, sekian firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita merespon firman Tuhan sekaligus kita persembahan yang panjang. Jadi adik-adik silakan dipersiapkan persembahannya, dan mari kita menyanyi dari PKJ 165 Janji yang Manis. Setiap pekerjaan, pelayanan yang boleh orang tua kami lakukan ya Bapa, kiranya Tuhan pimpin Tuhan, agar
nama Tuhan saja yang boleh orang tua kami sembah, Tuhan Yesus. Tuhan mampukan orang tua kami, Tuhan, dengan kesehatan. Mampukan orang tua kami, Bapa, dengan kesehatan daripada-Mu, Bapa, terkhusus untuk melawan setiap penyakit, Tuhan, dan virus, termasuk virus COVID-19, Tuhan, yang sedang melanda dunia ini, ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa, Tuhan, untuk kakak layan, adik layan teruna, ya Bapa. Tuhan juga mampukan kami, Tuhan, sebagai alat-Mu, Tuhan, untuk menjadi terang-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami, ya Tuhan. Mampukan kami juga, ya Bapa, dengan kesehatan daripada-Mu, ya Tuhan, agar kami yang Tuhan mampukan untuk melawan setiap penyakit juga dan virus COVID-19, ya Bapa. Engkau berkati setiap harapan, cita-cita kami, Tuhan, dalam hal apapun, ya Bapa. Kiranya kami semua, Tuhan, hanya berpengharapan sama Tuhan saja. Kakak layan yang sedang dalam setiap pergumulan, Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai, ya Bapa. Kakak layan yang sedang sakit, boleh Tuhan rawat, Tuhan sembuhkan, mulai dari makanan, obat-obatan, dan proses penyembuhannya, ya Bapa. Dan juga adik-adik, Tuhan, dengan cita-citanya, dengan harapannya, Tuhan, Tuhan berkati setiap prosesnya, Tuhan pimpin juga setiap prosesnya, agar apapun yang adik-adik layan cita-citakan itu boleh terjadi sesuai kehendak Tuhan saja. Ya Bapa, pada saat ini, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan, terkhusus GPIB Petra, Bethesda, dan Marunda, Tuhan. Ya Bapa, Engkau pimpin, Tuhan, gereja-Mu ini, Tuhan, mulai dari KMJ sampai dengan jemaat-jemaat yang ada, Tuhan. Satukan hati kami, ya Bapa, jauhkan kami dari setiap ego-ego pribadi kami, ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja, Tuhan, yang boleh kami sembah di dalam pelayanan kami, gereja Petra ini, Tuhan. Patahkan setiap ego-ego pribadi kami, ya Bapa, yang hanya ingin mengemukakan nama pribadi kami, Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan. Ya Tuhan, pimpin, Tuhan, setiap pemimpin yang ada, terkhusus di Indonesia, Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, camat, wakil camat, lurah, wakil lurah, wali kota, wakil wali kota, RT, RW, bahkan masyarakat, Tuhan. Ya Bapa, siapapun pemimpin yang Tuhan pilih, kiranya dia boleh menjadi alat-Mu, Tuhan, di muka bumi ini, ya Bapa. Engkau juga berkati kami semua, Tuhan, yang sedang berhadapan dengan virus COVID-19, ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya melalui pandemi ini, Tuhan, kami boleh belajar dan kami hanya boleh berpengharapan sama Tuhan saja. Engkau pimpin kami, Tuhan, dalam tempaan dan ujian ini, Bapa, melalui pandemi COVID-19 ini, ya Bapa, agar nama Tuhan saja yang boleh kami sembah dan tempat kami berharap, ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, inilah Tuhan syafaat yang kami angkat. Kiranya Tuhan mau mendengar setiap ucapan syukur, setiap doa, setiap harapan, setiap permohonan yang kami semua angkat ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Kami mau tutup bungkus, Tuhan, doa ini dalam nama Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Selamat melayani Tuhan dan Shalom.